Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, kita masih bisa bertemu kembali, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, agenda kegiatan kita pagi hari ini adalah pemantapan materi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, dan Matematika. Yuk, kita mulai lihat tayangan slide berikut ini ya. Pemantapan materi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, dan Matematika untuk anak-anak kelas 5 Pulau Sumbawa. Mata pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia, mempelajari tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok, merupakan inti dalam setiap paragraf. Kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok. Kalimat utama berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Kalimat pengembang atau kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan ide pokok. Mata pelajaran berikutnya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang membahas tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya yang real adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran yang dianut. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap yang mencerminkan sila ini adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikannya. Yang kedua, menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kelima, tidak melakukan diskriminatif. Sila yang ketiga, sila Persatuan Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan sila ini adalah cinta pada tanah air dan bangsa. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Yang keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Yang kelima, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap yang mencerminkan sila ini adalah selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kelima, menghormati hasil musyawarah. Yang kelima, ikut serta dalam pemilihan umum. Kemudian yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan sila ini adalah 1. Berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, menghormati hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Yang kelima, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Mata pelajaran berikutnya adalah IPA. Tema yang dibahas adalah tentang organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema ini membahas khusus tentang organ gerak hewan. Sistem gerak hewan berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya, yaitu hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di udara, dan hewan yang hidup di darat dan di air atau disebut hewan amfibi. Sistem gerak pada hewan darat.
ciri-cirinya adalah tulang dan otot yang kuat. Jadi mereka mempunyai tulang dan otot yang kuat. Kemudian mempunyai kaki yang ramping dan bersifat elastis sehingga bisa leluasa untuk bergerak. Kemudian sistem gerak pada hewan yang hidup di air, ciri-cirinya massa jenisnya kecil, gaya angkatnya besar. Bentuk tubuhnya seperti torpedo. Kemudian mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Yang keempat, tulang belakang dan otot-ototnya bersifat fleksibel. Kemudian yang ketiga, sistem gerak pada hewan udara. Ciri-cirinya memiliki bulu, tulang yang kecil dan berongga, kemudian kaki dengan cakar, tulang, rangka dada, dan otot yang bersifat ringan dan kuat. Kemudian sistem bergerak pada hewan amfibi memiliki 2 tungkai depan dan 2 tungkai belakang. Kemudian jari tungkai depan berjumlah 4 buah, jari tungkai belakang berjumlah 5 buah. Tungkai belakang memanjang dan digunakan untuk melompat. Kemudian sistem gerak hewan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Jenis hewannya ada 2, yaitu hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Kemudian sistem gerak pada hewan vertebrata di sini disebutkan contohnya ikan. Ikan berarti mempunyai sirip berpasangan di dada, perut, kemudian sekitar anus. Sirip punggung berfungsi untuk pertahanan diri. Kemudian disebutkan juga di situ adalah reptil, kemudian burung, amfibi, dan mamalia. Itu termasuk ke dalam jenis hewan vertebrata. Kemudian yang termasuk ke dalam jenis hewan invertebrata atau avertebrata adalah laba-laba, capung, siput, kemudian gurita dan binatang-binatang laut. Yang terakhir yang berikutnya kita mempelajari mata pelajaran IPS, yaitu tentang kondisi geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi dan di semua tempat, termasuk Indonesia juga mempunyai letak geografis. Ya. Letak geografis menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia, kemudian di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia. Sebelah baratnya Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Kemudian apa dampak dari letak geografis Indonesia? Indonesia mempunyai 3 iklim, yaitu iklim tropis, iklim muson, dan iklim laut. Nanti di lain waktu akan dijelaskan lebih lanjut. Ya. Atau kalian bisa membacanya langsung di situ. Letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Selain itu, letak Indonesia yang berada di persilangan lalu lintas dunia membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi. Mata pelajaran yang terakhir adalah mata pelajaran matematika, yaitu mempelajari tentang operasi hitung pecahan. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang berbentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. B tidak boleh bilangan 0. Dalam bilangan pecahan A per B, A disebut dengan pembilang, B disebut dengan penyebut. Kemudian
Bilangan pecahan terbagi menjadi 3. Yang pertama pecahan biasa, kemudian yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal. Nah, sekarang kita ke penjumlahan pecahan. Untuk melakukan operasi penjumlahan pada bilangan pecahan, perlu diperhatikan apakah penyebut dari kedua bilangan tersebut sama atau tidak. Jika sama, maka yang dijumlahkan adalah pembilang dari kedua bilangan tersebut. Tetapi, jika penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Kemudian, bagi dengan penyebut bilangan tersebut, hasil pembagian tersebut dikalikan dengan pembilang dari bilangan tersebut. Nah, ini contohnya seperti di bawah ini. Kemudian yang berikutnya adalah pengurangan pecahan. Sama seperti penjumlahan pecahan, hal ini juga berlaku untuk pengurangan pecahan. Yang membedakan adalah tanda plus atau tanda minnya. Nah, demikian pemantapan materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.